Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sukalia, NIM 393501, kelas S1 Manajemen KGA semester 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas yang telah saya selesaikan, yaitu tugas mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Sir Sulung Simatupang SEMM. Artikel jurnal saya berjudul Digitalisasi Perbankan. Yang pertama, pendahuluan. Digitalisasi perbankan dapat dikatakan sudah pasti akan terjadi, dapat dilihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital, serta langkah yang akan diambil oleh OJK terkait dengan arah perbankan ke depannya. Dilihat dari dampaknya, perbankan digital akan mampu meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Pelaku industri di sektor perbankan tidak hanya dituntut untuk menerapkan teknologi digital, namun juga mampu dalam menangkap berbagai peluang dengan lebih memahami perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke digital yang dapat lebih memuaskan kebutuhan transaksi nasabahnya. Dengan penggunaan teknologi digital yang meningkat, nasabah telah terbiasa dan memilih layanan yang lebih cepat, transparan, luas, dan dapat dipersonalisasikan dengan kebutuhan nasabah. Dengan menerapkan digital banking, bank berharap dapat diandalkan dan memiliki daya tanggap yang tertinggi terhadap kebutuhan nasabahnya. Bagi perbankan, digitalisasi bukanlah sebuah pilihan, tetapi menjadi kewajiban dan keharusan. Perbankan harus memiliki layanan digital end-to-end yang dapat diartikan sebagai layanan di customer service dan back office berjalan lancar, dan sistem pengumpulan pembayaran dilakukan secara digital. Yang kedua, metode pembahasan. Layanan perbankan digital merupakan era lanjutan dari era perbankan elektronik atau e-banking. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi yang dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam proses dapat berkurang, sehingga efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Karakteristik digital banking adalah nasabah dapat memperoleh informasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi, dan penutupan rekening, serta secara mandiri tanpa melibatkan petugas bank. Termasuk nasabah dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi di luar produk perbankan seperti layanan nasihat keuangan, informasi investasi, transaksi e-dagang, dan berbagai kebutuhan lainnya dari nasabah. Dengan maksud hanya menggunakan satu channel melalui sarana elektronik atau digital bank. Poin ketiga, hasil dan pembahasan. Tujuan utama perkembangan teknologi informasi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Hasil, inovasi-inovasi digital dalam bidang keuangan dan perbankan memunculkan produk-produk baru yang mengancam kehadiran perbankan konvensional. Bank dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi agar tidak kalah dalam persaingan. Saat ini ada fenomena baru yang terjadi di industri perbankan. Fenomena ini didorong dengan adanya perkembangan terutama teknologi digital. Saat ini, perbankan mulai meningkatkan layanannya agar nasabah dapat memperoleh berbagai layanan perbankan secara mandiri atau self-service, tanpa harus mendatangi kantor bank. Layanan perbankan secara mandiri antara lain melakukan registrasi, transaksi secara tunai, transfer, dan pembayaran berbagai layanan lainnya hingga penutupan rekening yang dikenal juga dengan istilah layanan perbankan digital atau digital banking. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengartikan bahwa bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok, yaitu
menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk. Yang kedua, menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit pada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan melaksanakannya berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jenis lainnya di bidang keuangan. Beberapa jasa yang ditawarkan oleh perbankan antara lain transfer, inkaso, clearing, BIRTGS, bank draft, travel check, letter of credit, bank garansi, sub deposit box, jual beli valuta asing, dan electronic banking. Electronic banking atau dikenal dengan e-banking merupakan sistem yang memungkinkan nasabah bank baik individu maupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi, produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi dan publik termasuk internet. Poin keempat, kesimpulan dan saran. Digitalisasi perbankan tentunya berdampak positif bagi bank maupun nasabahnya. Transaksi yang tidak lagi dibatasi tempat dan waktu menjadikan keuntungan yang signifikan bagi nasabah. Sementara bagi perbankan, kenaikan pendapatan yang berasal dari fee-based income dan penurunan biaya tenaga kerja antara lain merupakan dampak positif yang dirasakan. Digitalisasi perbankan juga memiliki beberapa tantangan dalam perkembangannya. Kesimpulan, layanan perbankan yang diharapkan terutama dalam hal kemudahan, kecepatan, dan yang paling penting adalah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuat perkembangan digitalisasi perbankan semakin meningkat, dikarenakan semakin beragamnya cakupan transaksi yang dapat dilakukan secara online tanpa harus mengunjungi kantor perbankan. Saran, sebaiknya memperhatikan bidang-bidang kerja di perbankan, bidang kerja yang sudah ada maupun yang baru, yang dapat menjadi prioritas bagi fungsi teller dan customer service untuk dipelajari. Digitalisasi tidak hanya mempermudah kaum milenial, tetapi dapat membuat sulit bagi kaula-kaula berusia lanjut. Disebabkan kaum berusia lanjut akan merasa dibodohi dan ditipu oleh teknologi. Mereka belum terbiasa menggunakan teknologi yang bersifat canggih. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan penyebutan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman dan yang telah menonton video saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.